Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ikhwatal a'izzah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah rahmat dan curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa dapat berhadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Kemudian kita melanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan yang dapat mengantar kita ke rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 156 dan 157, di mana pembahasan kita tentang orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang memiliki makna yang sangat agung, karena pengakuan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang tidak pernah diajarkan kepada nabi dan umat sebelum kita. Kalimat yang tidak pernah diajarkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, hanya Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum Nabi Muhammad ketika mendapatkan musibah, mereka tidak mengatakan hal demikian. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa kalimat istirja ini tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ketika Nabi Yakub alaihissalam mendapat kesedihan yang luar biasa, Allah kisahkan dalam surat Yusuf, qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal husni wa huwa ghadhib. Qala, dan dia Yakub berkata, ya ayat 1 ayat 84, wa tawalla anhum qala ya asafa Yusuf.
Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya itu, kemudian dia berkata, ya asafa ala Yusuf, duhai sungguh malam Yusuf. Wa biyaddat ainahu minal husni, dan matanya itu menjadi putih karena saking sedih yang berlarut-larut, kesedihan yang berlarut-larut. Wa huwa kadhim, dan dia menahan amarahnya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ketika sudah mendapatkan musibah ya, yang diberitakan atau yang dikabarkan oleh anak-anak yang lainnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam meninggal. Ya, setelah dewasa, ketika mereka pergi ke Mesir, Binyamin, saudaranya Yusuf dan juga di antara anak kesayangan Yakub, dikabarkan telah mencuri sesuatu, sehingga oleh pemerintahan Mesir ditahan. Padahal ini adalah rekayasa Nabi Yusuf. Nah, mendapat berita itu bahwa bahwa Binyamin tidak bisa pulang karena ditahan. Ya, yang dikatakan oleh Nabi Yakub, ya asafa ala Yusuf. Padahal yang mendapatkan musibah itu Binyamin. Ya, tetapi kesedihannya itu teringat kepada Yusuf. Dia lupa kepada Binyaminnya. Jadi ayat ini itu ceritanya Binyamin yang ditahan oleh pemerintah Mesir, tidak bisa pulang. Ya, artinya Nabi Yakub mendapat musibah yang baru. Allah uji dengan musibah yang baru. Tetapi Nabi Yakub tidak ingat kepada Binyaminnya, tetapi yang dia ingat Yusuf. Ya asafa ala Yusuf, sungguh duhai malam Yusuf. Dan dia saking terus-menerus menangis, itu matanya menjadi buta. Diriwayatkan oleh At-Tabari, kurang lebih sekitar 6 tahun Nabi Yakub itu mengalami kebutaan, saking ya menangis terus-menerus. Ya. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya bersedih berlarut-larut itu sebenarnya tidak masalah. Yang dilarang dalam agama kita itu an-niyahnya, yang melukai diri kita sampai menarik-narik rambutnya, kemudian memukul-mukul dadanya, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilarang. Jadi kalau kita mendapatkan musibah kemudian kita bersedih, itu tidak masalah, walaupun kesedihan itu terus menerus. Dan barangkali kita tidak pernah hilang kesedihan dari meninggalnya atau wafatnya orang tua kita. Setiap kali kita ingat dengan orang tua kita tetap bersedih, walaupun meninggalnya sudah puluhan tahun. Itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kesedihan itu kemudian kita melukai diri kita, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat mendatangkan Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadma'ul 'ain wa yahzanul qalb wa la naqulu ma yusqitullahu alaihi." Air mata bisa saja menangis dan hati bisa saja bersedih, tetapi kami tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak apa-apa bersedih. Pasti kita bersedih ketika kita mendapatkan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersedih ketika meninggalnya Khadijah, ketika meninggalnya pamannya, sampai-sampai tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan ataupun tahun duka cita. Ya, jadi ketika kita mendapatkan musibah tidak masalah bersedih, tidak apa-apa. Yang dilarang itu adalah kita melukai diri kita, berteriak-teriak, memukul-mukul dadanya, merobek-robek pakaiannya, ya menarik-narik rambutnya sendiri. Itu yang tidak boleh. Ya, bersedih boleh, dan kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya suuzon kepada Allah, mencaci Allah, murka kepada Allah. Nah, itu yang dilarang dalam agama kita. Nah, kembali ke masalah ini,
ketika Yakub mendapatkan musibah, ya, dia tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dia katakan ya asafa ala Yusuf, duhai malangnya, ya, atau sedihnya anakku Yusuf. Nah, jadi kalimat ini kalimat yang luar biasa, ya, kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita sebagai umat Muhammad. Kalimat yang apabila kita ucapkan benar-benar keluar dari hati dan keimanan kita, ya, sesungguhnya tidak ada musibah itu yang membuat diri kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini dapat menenangkan hati kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ya, wa laysa dzalika illa 'alal mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Dan tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang beriman. Idza asabahu syarru syakara. Apabila tertimpa kepadanya kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu yang terbaik baginya. Wa idza asabahu dharru, dan apabila tertimpa keburukan, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Jadi bagi kita orang yang mukmin itu semuanya baik. Yang buruk pun datang kepada kita itu baik kalau kita hadapi dengan bersabar, kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik pun akan menjadi baik kalau kita bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi keburukan akan menjadi buruk, kebaikan akan menjadi baik, kebaikan juga akan menjadi buruk kalau kita lupa dengan Allah. Jadi kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kandungan tauhidnya luar biasa. Nah, sekarang masalahnya, boleh enggak kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kepada orang non muslim? Ada tetangga kita yang non muslim meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh enggak? Boleh kita mengucapkan kepada saudara kita yang non muslim yang beragama di luar Islam kalimat inna lillahi? Jawabannya tentu boleh. Kenapa? Karena artinya kan sesungguhnya segalanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Inna lillahi, sesungguhnya kata inna ini taukid namanya ini, memastikan, menguatkan seluruhnya yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi dan seluruh isinya, yang ada di langit beserta galaksinya, jagat raya, manusia, muslimkah, kafirkah, semuanya milik Allah. Jadi tidak apa-apa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena semua akan kembali kepada Allah, baik dia muslim ataupun kafir. Yang tidak boleh itu kemudian kita mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, mendoakan dia ya dalam kebaikan. Maksudnya mendoakan seperti ucapan-ucapan doa yang kita ucapkan kepada mayit yang muslim. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi mengucapkan tidak masalah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, silakan. Yang tidak boleh kita mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang wafat di luar non-muslim. Nah, jadi itu ya yang diajarkan dalam agama kita. Yang tidak boleh juga itu ada seorang muslim meninggal, kemudian kita mengucapkan dengan perkataan-perkataan yang biasa dipakai oleh orang-orang non-muslim. Ada istilahnya itu rip. Tahu rip ya? Apa rip itu artinya? Rest in peace. Apa artinya? Apa artinya rest in peace itu? Orang muslim meninggal, udah kita ucapkan rip. Itu kan bukan kebiasaan kita. Bukan doa-doa yang bisa dilantunkan oleh seorang muslim ketika saudaranya meninggal. Ya kan ada rip ya, atau rip ya. Itu ucapan
rest in peace, bukan peace, kedamaian, istirahat dengan damai gitu ya. Ya maknanya sih bagus saja, cuman bukan itu yang digunakan dalam agama kita untuk mendoakan orang muslim yang mendapatkan musibah atau meninggal. Cuma masalahnya kita ini kadang suka nyampur-nyampur, dicampur-campur, diaduk-aduk ya, antara yang ajaran kita dan yang di luar ajaran kita. Bahkan ya mohon maaf ini kan baru rame-rame gitu ya, seperti perayaan Natal diucapkan tapi dengan nuansa Islam, barakallahu fi umrik gitu ya. Itu kan dibangsakan ya. Ya, barakallahu fi, itu kan ucapan doa di dalam Islam gitu, tapi diucapkan untuk mengucapkan selamat Natal diganti biar kelihatan lebih Islami, barakallahu fi umrik. Sebenarnya di sini jelas itu barakallahu fi umrik itu jelas bahwa itu manusia bukan Tuhan itu. Kan barakallahu fi umrik kan. Ya. Ya itu tadi saya bilang, kita suka mencampur-campur, tidak memisahkan mana yang Islam, ajaran Islam, akidah Islam dan yang dan yang bukan. Ini kan masih beramai. Memang kita itu setiap tahun kalau pas tanggal begini nih itu selalu ramai gitu kan. Mereka yang merayakan, mereka yang berbahagia, mereka yang senang-senang, kita yang ribut. Ya kita yang bertengkar. Muncul lagi hukum perayaan Natal, ramai lagi itu. Tiap tahun begitu. Ya mereka yang senang, mereka yang merayakan, ya kita yang ribut.